Setelah mengalahkan manusia naga itu, di sini Tianyun tidak mendapatkan drop dari mereka, yang membuat crazy point-nya terbuang sia-sia. Beberapa saat kemudian, Tianyun merasa ada tekanan dari sebuah patung batu yang sangat kuat. Menyadari hal itu, Tianyun melihat ke arah patung Dewa Naga. Ia bergumam, apakah ini patung Dewa Naga? Bahkan mata penilaiku sama sekali tidak bisa mendeteksinya. Patung itu kemudian berkata, klan nagaku akhirnya datang juga. Mendengar hal itu, Tianyun bergumam, situasi macam apa ini? Kapan aku menjadi anggota klannya? Apakah dia telah salah mengira bahwa aku adalah naga? Patung naga itu berkata, telanlah rumput Dewa Naga ini dan terima warisannya. Melihat serpihan rumput naga itu di tangannya, Tianyun bergumam, benda ini disebut rumput Dewa Naga. Bahkan tampilannya tidak berbeda dengan rumput ekor naga biasa. Dan siapa juga yang mau menelan benda seperti ini? Namun, rumput naga itu segera melesat ke mulut Tianyun, dan Tianyun kemudian terpaksa menelan rumput naga itu. Lalu tubuhnya terasa panas. Rasanya seperti ada naga raksasa yang menabrak meridiannya. Bloodline yang sebelumnya tidak dapat dikultivasikan karena kurangnya blood key, sekarang mulai dipenuhi dengan kekuatan. Sistem memberitahukan bahwa Tianyun telah berhasil menelan rumput Dewa Naga, mendapatkan 8.000 poin XP, 9.000 poin XP, 12.000 poin XP, 15.000 poin XP, 18.000 poin XP. Poin XP-nya terus saja melesat naik. Di sini Tianyun bergumam, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah aku benar-benar keturunan dari ras naga? Meskipun aku belum pernah melihatnya, ku dengar bahwa ayah biologis dari pemilik tubuh ini adalah orang yang sangat kuat. Sangat mungkin bahwa bloodline ini diturunkan darinya. Dengan dibantu oleh rumput Dewa Naga ini, mulai bangkit secara menyeluruh. Setelah merasakan fluktuasi itu di dalam tubuhnya, Tianyun kembali mendapatkan ucapan selamat dari sistem yang telah menyelesaikan quest warisan Dewa Naga. Ia mendapatkan warisan Dewa Naga, teknik Dragon God Secret Art. Tianyun juga berhasil mendapatkan Dragon God Bloodline level 1. Beberapa waktu kemudian, di luar Istana Naga, seseorang berkata, apakah kalian melihat cahaya keemasan itu? Kurasa di dalam pasti ada harta karun. Orang-orang di sana telah berkumpul. Mereka berkata, aku paham, tetapi dengan begitu banyak orang yang berkumpul di sini, apakah itu akan cukup untuk semuanya? Harta langit dan bumi, siapapun bisa mendapatkannya, asalkan gerbangnya bisa terbuka. Di sana mereka melihat gerbang Istana Naga itu telah terbuka. Melihat hal itu, mereka berkata, ini sangat aneh. Tiba-tiba saja gerbangnya terbuka. Aku ingin tahu monster macam apa yang akan keluar. Mungkinkah itu pemilik dari istana ini yang akan keluar? Jika itu benar, kita harus kabur sekarang, ucap salah seorang di sana yang terlihat ketakutan. Namun, yang terlihat keluar dari sana merupakan sosok seseorang. Ia adalah Tianyun. Di sini Tianyun menggunakan mata penilai untuk melihat orang-orang yang berada di sana dan dapat mengetahui tahapan ranah kultivasi mereka. Melihat hal itu, Tianyun bergumam, tidak ada satupun dari orang-orang ini yang berada di ranah core condensation. Ya, lagi pula tingkat dari pegunungan base ilusi ini terlalu rendah. Namun jika dikepung oleh begitu banyak orang, aku tidak akan bisa keluar dari sini dengan mudah, kecuali kau bisa terbang. Tianyun kemudian mulai melangkah. Salah seorang di sana berkata, hei bocah, siapapun kau, jika kau ingin keluar dari sini, maka serahkan semua yang kau miliki. Mendengar hal itu, Tianyun berkata, terserah kau saja. Orang itu berkata, tidak usah berlagak bodoh, tetapi bagaimana kau bisa keluar dari sana? Tianyun berkata, itu bukan urusanmu. Jika kau ingin masuk, maka masuklah. Jadi tolong minggirlah saat ini. Aku sedang terburu-buru. Orang-orang yang berada di sana menahan Tianyun.
Bocah, berani sekali kau mengabaikan kami. Cepat, serahkan harta yang kau dapatkan, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Cepat serahkan harta itu sekarang juga. Di sini Tian Yun berkata, bahkan jika aku mengambil hartanya, mengapa aku harus memberikannya pada kalian? Dan kukatakan lagi untuk yang terakhir kalinya, tolong menyingkir. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Seseorang di sana terlihat emosi mendengarkan ucapan Tian Yun yang kemudian menyerangnya. Sambil berkata, aku ingin melihat sekuat apa kau hingga mengabaikan permintaan kami. Namun Tian Yun menangkis serangan orang itu menggunakan Frost Fist. Orang itu terlihat kesakitan, yang kemudian sontak saja langsung dihancurkan oleh Tian Yun. Orang-orang yang menyaksikan hal itu, mereka berkata, lihatlah equip spirit di tangannya. Bukankah itu equip tingkat atas? Bahkan equip spirit tingkat atas pun tidak akan memiliki efek yang seperti itu. Katanya dia tidak mendapatkan harta apapun. Tapi apa-apaan ini? Cepat serahkan equip itu, jika tidak, kau tidak akan selamat dari tempat ini. Tian Yun bergumam, apakah orang-orang ini sudah gila dan mereka sama sekali tidak takut setelah aku memotong lengan komplotan mereka? Tetapi jika mereka menyerangku secara bersama-sama, ku yakin ini tidak akan mudah untuk ditangani. Tian Yun kemudian berkata, ini adalah peringatan terakhirku, minggir atau mati. Di sini Tian Yun bersiap menggunakan jarum Torrential Pear Blossom yang sebelumnya didapatkan dari mengalahkan Fu Yuzheng. Orang-orang di sana hanya tertawa. Mereka berkata, hahaha, ayo kita bunuh dia dan rebut semua harta yang dia miliki. Tian Yun menggunakan Crazy XP mode bersama dengan jarum Torrential Pear Blossom untuk menyerang mereka. Sistem kemudian memberikan notifikasi karena telah berhasil membunuh beberapa orang yang berada di sana. Beberapa orang yang lolos dari jarum itu meminta tolong. Mereka berkata, tolong, ada iblis, ini sangat mengerikan. Tian Yun kemudian telah menerobos Rana Core Condensation ke tahap ketiga. Di sini Tian Yun berkata, kecepatan panen dari senjata jarum Torrential Pear Blossom ini sangat mantap. Tetapi sayangnya ini hanya ada satu. Kecepatan kultivasiku juga sangat luar biasa. Scene kemudian berganti 3 hari kemudian di sebuah perkotaan di mana terdapat keramaian. Salah seorang berkata, 12.000 tel emas, bagaimana kalau kita bekerja sama? Kau saja sendiri, aku masih belum mau mati. Dan kudengar juga bahwa Yi Tian Yun dapat membunuh seseorang tanpa berkedip. Itu benar, dan kudengar dia telah membantai semua anggota Pavilion Tianpeng pada saat itu. Banyak darah yang mengalir ke sungai, dan dia juga merampok seluruh harta mereka. Oh, jika kita bisa menangkapnya, bukankah harta itu akan menjadi milik kita? Lagi pula, kita tidak akan bisa menangkapnya jika kita tidak memiliki kultivasi di Rana Core Condensation. Mendengar perkataan mereka di sana, Tian Yun bergumam, aku harus segera kembali ke istana Tianshan untuk memeriksa situasinya, dan juga tidak ada waktu yang tersisa lagi sebelum reruntuhan kuno Tianshan dibuka. Pada saat Tian Yun mulai beranjak dari tempat itu, Yan Linsu menyadari kehadiran Tian Yun. Ia segera menyapanya, Tuan Muda Li. Di sini Tian Yun membuka topinya. Ia berkata, Nona Yan, kebetulan sekali, bagaimana dengan rumput ekor naganya? Di sini Nona Yan berkata, sangat disayangkan bahwa itu hanya dapat ditekan untuk sementara, dan jika kami ingin menyembuhkannya, kami membutuhkan rumput spirit lainnya juga. Mendengar hal itu, Tian Yun berkata, tidak bisa disembuhkan dengan rumput ekor naga, lalu herbal apa yang bisa menyembuhkannya? Di sana, seorang pak tua berkata, itu adalah rumput soul returning. Rumput ekor naga juga perlu dicampur dengan rumput soul returning agar dapat mencapai efek yang sempurna. Ucap orang tua itu yang sepertinya merupakan seorang alkemis. Tian Yun berkata, rumput soul returning yang dicampur dengan rumput ekor naga memang dapat memperkuat efeknya. Tetapi jika efeknya terlalu banyak, aku khawatir itu akan menyebabkan kerusakan permanen pada jiwanya. Siapa orang yang ingin menggunakan metode ini?
Apa dia sudah gila? Nona Yan berkata, ini untuk ayahku. Belakangan ini ia telah berkultivasi secara berlebihan. Sekarang juga dia masih koma dan hanya sadar sesekali saja. Mendengar hal itu, Tian Yun berkata, kalau begitu, gunakan saja rumput ekor naganya. Jika menggunakan rumput soul returning dan ceroboh sedikit saja, dia bisa koma selamanya. Di sini, Pak tua itu terlihat tersinggung. Ia berkata, itu adalah metodeku. Apakah ada yang salah dengan itu? Aku adalah Kong Liang, seorang alkemis tingkat ketiga, dan aku ingin tahu dari faksi mana kau berasal. Tian Yun berkata, aku hanya mengatakan pendapatku. Apa ada masalah dengan itu? Orang tua itu berkata, tentu saja, apa hakmu untuk mempertanyakan metode dari seorang alkemis tingkat ketiga sepertiku? Tian Yun berkata, selama situasi patriarkian sama dengan apa yang dikatakan Nona Yan, maka rumput soul returning tidak boleh digunakan. Orang tua itu berkata, berhentilah bercanda. Siapa yang sebenarnya alkemis di sini? Aku atau kau? Tian Yun berkata, Nona Yan, aku juga seorang alkemis. Dan bisakah kamu membawaku untuk melihat ayahmu? Selama situasinya sama dengan apa yang kamu katakan, maka hanya rumput ekor naga yang dibutuhkan, bukan rumput soul returning. Setelah berpikir sejenak, Nona Yan kembali berkata, baiklah Tuan Mudali, mari ikut denganku. Sistem kemudian berkata, berhasil menerima quest untuk menyembuhkan Patriarkian. Hadiahnya adalah 10.000 poin XP. 100 poin kesukaan Patriarkian, 30 poin kesukaan Yan Linsu, dan 20 poin nilai karakter. Di sini, orang tua yang bernama Kong Liang itu berkata, dia tidak akan bisa menyembuhkannya. Aku akan pergi ke mansion bersamamu, dan aku ingin melihat metode apa yang akan digunakan anak ini. Aku tidak yakin dia bisa menyembuhkannya, tetapi jika dia gagal, dan kau memintaku lagi untuk menyembuhkannya, aku ingin kau membayarku 2 kali lipat kali ini. Mendengar hal itu, di sini Tian Yun berkata, jangan khawatir jika aku benar-benar gagal. Aku yang akan membayarmu nanti. Beberapa saat kemudian Tian Yun telah berada di kediaman keluarga Yan. Setelah melihat Patriarkian, ia berkata, ini adalah penyakit yang disebabkan oleh jiwa yang rusak. Jiwa adalah hal yang paling mendasar. Begitu ia rusak, ia dapat membuat seseorang kultivator tidak berdaya sepanjang hidup mereka. Tapi bagaimana cara kalian dalam menyembuhkannya? Di sini si alkemis tua itu ia berkata, apakah kau benar-benar seorang alkemis? Memang benar bahwa rumput ekor naga adalah obat untuk penyakit ini. Tetapi ada cara lain yang lebih efektif, yaitu dengan menambahkan rumput soul returning. Mendengar hal itu, Tian Yun berkata, tidak heran dia tidak sembuh. Kau bahkan tidak tahu bagaimana cara menggunakan rumput ekor naga. Lalu bagaimana kau bisa mengobatinya? Mendengar hal itu, Lao Sang terlihat geram. Tian Yun kemudian melanjutkan, Nona Yan, mungkin ini akan sedikit tidak sopan. Jika kau ingin menyembuhkannya, kau harus terlebih dahulu menyulingnya dengan darah dan rumput ekor naganya, ucap Tian Yun sambil menusuk jari Patriarkian menggunakan jarum untuk mengambil darahnya. Tian Yun menggunakan rumput ekor naga dan menyulingnya dengan darah Patriarkian. Banyak alkemis yang tidak tahu metode ini, bukan karena bodoh, tetapi karena situasi ini sangat jarang terjadi. Tetapi hal yang paling menakutkan adalah mereka sok tahu dan malah membuat segalanya menjadi lebih buruk. Mendengar yang dikatakan Tian Yun, Lao Sang di sini berkata dengan sangat geramnya, siapa yang kau maksud? Tian Yun berkata, apakah aku menyebut namamu? Karena sekarang aku akan melakukan alkimia. Jadi tolong jangan ganggu aku. Jika sesuatu terjadi, apakah kau yang akan bertanggung jawab? Setelah mengatakan hal itu, Tian Yun kemudian melakukan sebuah teknik untuk menyembuhkan Patriarkian. Di sini si Lao Sang kaget melihat apa yang dilakukan oleh Tian Yun, karena dia tidak membutuhkan tungku untuk menyuling pil. Dan keterkejutannya bertambah, karena Tian Yun ternyata memiliki teknik api. Beberapa saat kemudian, sistem memberitahukan bahwa telah berhasil menyuling pil tingkat 2 Long Way dan mendapatkan 1000 poin XP dan 50 poin XP profesi.
Tian Yun berkata, "Nona Yan, tolong berikan pil ini kepada Patriark Yan." Yan Lingsu kemudian memberikan pil itu kepada ayahnya. Sementara Lao Sang berkata, "Mari kita lihat situasinya dulu. Lagi pula Patriark Yan juga masih belum sadar." Dan beberapa saat kemudian, Patriark Yan telah membuka matanya. Melihat hal itu, Yang Lingsu terlihat senang. "Ayah, kamu sudah siuman?" Ayahnya berkata, "Ya, aku sudah jauh lebih baik. Pil yang disuling oleh alkemis Kong Liang memiliki tingkat yang baik." Namun Yang Lingsu berkata, "Ayah, pil ini sebenarnya disulin oleh Tuan Muda Li." Patriark Yan kemudian berterima kasih kepada Tian Yun. Tian Yun berkata, "Syukurlah, pil yang aku suling bisa menyembuhkan Patriark Yan." Melihat hal itu, Patriark Yan bergumam, "Kukira alkimia muda ini adalah murid yang dibawa oleh Kong Liang." Alkemis Kong Liang itu berkata, "Karena Patriark Yan sudah bangun, kalau begitu aku undur diri dulu." Mendengar hal itu, Tian Yun bergumam, "Selama dia tidak memprovokasiku, aku tidak akan memperpanjang masalah ini lebih jauh." Gumamnya sambil melirik si Lao Sang itu. Sistem kemudian memberikan ucapan selamat kepada Tian Yun yang telah menyelesaikan quest, mendapatkan 10.000 poin XP, 100 poin kesukaan Patriark Yan, 30 poin kesukaan Yang Lingsu, dan 20 poin nilai karakter. Beberapa saat kemudian, diperlihatkan di sini sebuah tungku alkimia. Patriark Yan berkata, "Saudara Li, terima saja, itu pasti akan berguna untukmu di masa depan." Tian Yun berkata, "Ini tidak perlu. Aku tidak perlu apa-apa. Tungku ini setidaknya berada pada tingkat holy, dan bahkan 1000 tel emas pun tidak cukup untuk dapat membelinya. Ya, ini adalah tungku alkimia holy tingkat rendah, dan maaf, kami tidak bisa memberikan yang lebih dari ini. Keluarga Yan kami juga tidak memiliki seorang alkemis. Jadi daripada tungku Purple Fire God ini terbuang sia-sia, lebih baik kami berikan kepada saudara Yi." "Tapi tungku tingkat holy ini terlalu berharga," ucap Tian Yun. Patriark Yan melanjutkan, "Sejujurnya ini sebuah keajaiban bahwa tungku alkimia ini masih dapat disimpan di sini hingga begitu lama. Jika diketahui orang lain, ini pasti akan jadi bencana bagi keluarga kami. Jadi kupikir saudara Li akan sangat cocok untuk memilikinya, karena kamu pasti dapat menggunakannya dengan baik." Setelah berpikir sejenak, Tian Yun kemudian berkata, "Baiklah, aku akan menerima tungku alkimia ini. Tapi karena benda ini sangat mahal, jadi aku tidak bisa begitu saja menerimanya. Anda dapat membeli bahan alkimia dan bahan tempa dengan semua emas ini, sehingga aku dapat menyuling semua bahannya untuk memperkuat keluarga Anda. Hanya ini yang bisa aku lakukan sebagai ganti dari alat ini." Scene kemudian berganti beberapa hari kemudian. Tian Yun telah berhasil memurnikan beberapa pil. Melihat hal itu, Yang Lingsu berkata, "Wah, banyak sekali pilnya." Sistem memberikan selamat kepada Tian Yun karena telah berhasil menembus ranah core condensation tahap keempat. Dan terdengar di sana, seorang pelayan melapor. Ia berkata, "Nona, Tuan Muda Li, ini gawat. Anda harus pergi ke aula depan untuk melihat." Dan di sana, di aula depan yang dimaksud pelayan itu, terdapat beberapa orang. "Beberapa hari yang lalu, kudengar Patriark Yan memiliki beberapa masalah dalam kultivasinya. Tetapi kulihat Anda tampaknya jauh lebih baik sekarang. Dan kami datang ke sini untuk memberi selamat kepada Anda. Ini adalah hadiah ucapan selamat dari kami, tolong diterima," ucap seseorang di sana, yang sepertinya memberikan sesuatu kepada Patriark Yan. Patriark Yan berkata, "Terima kasih banyak atas kebaikan Patriark Wan dan Patriark Seng. Aku akan menerimanya, dan terima kasih karena kalian sudah datang untuk menjengukku. Ini hanyalah hadiah yang kecil, tapi alasan kami ke sini adalah untuk meminta bantuan Tuan Yan." "Apa itu? Tolong katakan. Selama aku bisa bantu, aku pasti akan membantu kalian." Di sini si Patriark Wang berkata, "Kudengar Patriark Yan memiliki tungku alkimia yang berada di tingkat holy. Tapi aku ingin tahu apakah aku bisa meminjamnya." Mendengar hal itu, Yan Lingsu bergumam, "Siapa yang telah membocorkannya?
bahwa kami memiliki tungku alkimia. Patriark Wang bercanda, bagaimana mungkin keluarga kami memiliki benda yang seperti itu? Bahkan jika kami memiliki beberapa equip spirit pun, kami sudah sangat bersyukur. Mendengar hal itu, si Patriark Zheng di sini terlihat emosi. Ia berkata, berhentilah berpura-pura. Mata-mata kami mengatakan bahwa itu ada di sini. Baru-baru ini ada berita dari keluarga King Xuan bahwa saudaramu sudah mati. Sekarang tidak ada siapapun lagi yang dapat melindungi keluargamu. Patriark Yan, cepat serahkan tungku alkimia itu. Atau nikahkan putrimu dengan putraku sebagai selirnya. Jika tidak, mulai sekarang tidak akan ada lagi yang namanya keluarga Yan di kota Tianfeng ini. Peti mati ini sudah disiapkan untukmu, jadi pilihlah hidup atau mati. Yang Lingsu bergumam, tidak heran mengapa ayah berusaha mati-matian untuk mencapai ranah core condensation. Setelah keluarga Yan tidak memiliki master di ranah core condensation, keluarga Yan pasti akan dikepung oleh kedua keluarga ini. Yang Lingsu kemudian memanggil ayahnya. Di sini Patriark Yan berkata, biarkan mereka pergi, mereka tidak ada hubungannya dalam urusan ini. Di sini Patriark Wang berkata, apakah kau pikir mereka dapat kabur? Jika kau serahkan tungku alkimia tingkat holinya, kami akan membiarkanmu hidup. Bukankah menyenangkan jika kau bisa hidup? Patriark Yan berkata, kau pikir aku bodoh, meskipun kami menyerahkan tungkunya, kau pasti tidak akan membiarkan keluarga kami begitu saja. Bagus, kalau kau tahu sekarang keluargamu hanya memiliki satu jalan, yaitu mati. Serahkan tungku alkimianya, dan biarkan seluruh keluargamu mati. Tianyun tiba-tiba mengeluarkan tungku alkimia itu dan berkata, apakah kalian ingin tungku alkimia ini? Melihat hal itu, kedua patriark di sana berkata, apa tungku itu? Siapa kau? Di sini Tianyun berkata, aku hanyalah seorang penjaga keluarga Yan. Patriark Yan berkata, Tuan Muda Li, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Namun Tianyun berkata, aku tidak akan meninggalkan keluarga Yan. Di sini Patriark Wang berkata, kau pasti telah memberikan tungkunya pada bocah ini dan membiarkannya kabur dengan Nona Yan, bukan? Dan sepertinya kau sangat mempercayainya. Bocah, ku beri kau kesempatan dan berikan pada aku tungku alkimianya. Karena kau bukan dari keluarga Yan, kami akan membiarkanmu hidup. Tianyun berkata, apa kau pikir aku akan percaya pada dua setan seperti kalian? Sekarang lebih baik kau keluar dari sini, jadi aku bisa mengampuni nyawamu. Mendengar ucapan itu, Patriark Wang dengan sangat marah, ia berkata, sungguh bocah yang tak tahu malu, awalnya aku ingin mengampunimu. Tapi sekarang tampaknya itu tidak perlu. Patriark Yan mencoba melindungi Tianyun. Ia berkata, adik Li, pergilah bersama Yan Er. Aku mungkin bisa menahannya untuk waktu yang lama. Namun Tianyun berkata, Patriark Yan, serahkan saja mereka padaku. Mendengar hal itu, di sini Patriark Wang berkata, cobalah hentikan seranganku ini jika kau bisa. Kemudian si Patriark Wang mengeluarkan tekniknya, akumulating energi. Namun Tianyun juga mengeluarkan teknik floating cloud step untuk menghindari serangan itu dan berhasil membugem wajah Patriark Wang. Patriark Zheng kemudian mengambil tindakan. Ia segera mengeluarkan sebuah pedang dan melancarkan serangannya kepada Tianyun. Akan tetapi Tianyun berhasil menyerang Patriark Zheng itu, yang membuat keduanya telah tersungkur. Lalu dengan prospis, Tianyun berhasil membekukan kedua patriark itu. Melihat hal itu, Patriark Yan bergumam, ini apakah adik Li memiliki kultivasi yang begitu tinggi? Setelah Tianyun membunuh kedua patriark itu, dia mendapatkan poin XP. Tianyun juga mendapatkan teknik Playing Soul Destroyer manusia tingkat atas dan juga teknik hegemoni manusia tingkat atas. Patriark Yan berkata, Li, Tuan Muda Li. Mendengar hal itu, Tianyun menoleh dan berkata, ada apa? Apakah kamu punya musuh lagi selain mereka? Tuan Muda Li, tidak ada, ucap Yang Lingsu menjawab pertanyaan Tianyun. Patriark Yan berkata,
Tidak ada, hanya mereka berdua saja yang mendambakan tungku alkimia keluarga kami. Dan karena obsesi mereka hingga membuat ini, aku mengerti, ucap Tian Yun. Lalu kemudian seseorang di sana datang. Orang itu berkata, adik ini dapat membunuh kedua patriark di usianya yang sangat muda. Kultivasi semacam ini sangat menakjubkan. Kau siapa? Tanya Tian Yun. Orang itu berkata, aku Yuan Ping, wakil master aliansi Tianfeng. Tian Yun berkata, aliansi Tianfeng, oh rupanya itu adalah sisa-sisa kekuatan dari pavilion Tianfeng. Tian Yun kemudian bergumam, mereka kesini karena Kong Liang. Mari kita lihat, orang macam apa yang datang ke sini. Tian Yun kemudian mengaktifkan mata penilai dan mengetahui bahwa Yuan Ping berada di ranah core condensation tahap keempat. Dan beberapa orang bawahannya di sana yang merupakan diaken pavilion Tianfeng yang berada di ranah core condensation tahap ketiga. Dan satu lagi yang bernama Kong Liang yang berada di ranah body refinement tahap ketujuh. Dan 2 orang prajurit yang berada di ranah body refinement tahap ketiga dan tahap keempat. Yuan Ping berkata, adik, dari faksi mana kau berasal? Dan bisakah kita berteman saja? Di sini Tian Yun berkata kepada Patriark Yan dan Yang Lingsu, kalian pergilah ke halaman belakang, aku akan menangani mereka. Tian Yun bergumam, sepertinya mereka direkrut oleh 2 patriark untuk membantu mereka. Dilihat dari gelagat mereka, tampaknya mereka kesini tidak dengan niat yang baik. Tian Yun berkata, aku tidak akan berteman dengan orang seperti kalian. Mendengar itu, Yuan Ping berkata, adik, apa kau yakin tidak ingin berteman? Tungku alkimia tingkat holy memang alat yang sangat bagus. Atau kau bisa memilikinya, tetapi dengan satu syarat, yaitu bergabung dengan pavilion Tianfeng kami. Tian Yun berkata, bagaimanapun juga, aku masih belum membutuhkan tungku alkimia tingkat holy ini. Bagus, bergabung atau mati. Pilihan yang bagus, bukan? Ucap Yuan Ping ketika itu, sambil memelintir kumisnya. Di sini Tian Yun mengeluarkan energi di tangannya, sambil berkata, pavilion Tianfeng kalian selalu saja menggunakan cara-cara yang kotor. Tidak hanya mengendalikan orang lain dengan paksa, bahkan hingga merebut harta. Bocah, bersiaplah untuk mati, ucap mereka semua. Lalu mulai menyerang Tian Yun. Di sini mata Tian Yun terlihat bersinar dan mengeluarkan asap. Saat itu Tian Yun menggunakan Frost Fist, mengaktifkan Crazy XP mode dan menggunakan 2 pil double XP. Lalu hanya dengan sekali hentakan, mereka semua kewalahan menghadapi Tian Yun. Di sini Yuan Ping berkata, kau monster macam apa? Tian Yun hanya berkata, entahlah. Kemudian Tian Yun mengeluarkan teknik Absorbing Stargrade untuk menyerap energi Yuan Ping dan mendapatkan poin XP. Tian Yun menyerap seluruh energi semua orang itu dan poin XP-nya terus meningkat.